Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan di bawah lindungan yang maha berkuasa ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan jangan pergi, aku telah merubah pikiranku. Teman-teman, di topik readingan hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang telah merubah pikirannya tentang kamu kerana masih ada rasa cinta dan dia takut kehilangan kamu buat selama-lamanya. Okey, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita akan mulakan pembacaan hari ini secara berperingkat agar biar lebih jelas ya, dan kita akan mulakan dengan peringkat pertama atau step 1. Baik teman-teman, kita mulakan dengan cari tahu dahulu siapakah dia, seseorang yang telah berubah pikirannya tentang kamu. Kita akan cuba lihatkan ya. Kita cuba tarik energi si dia. Siapakah dia, seseorang yang telah merubah pikirannya tentang kamu dan ingin kamu kekal di hubungan ini. Siapakah dia, seseorang yang telah berubah pikirannya tentang kamu dan inginkan kamu agar tetap kekal di hubungan ini. Illumination. Teman-teman, entah apa yang terjadi ya di hubungan kalian, sepertinya orang ini akhir-akhir ini mendapatkan sebuah pencerahan ya. Mungkin beberapa di antara kamu telah membatasi komunikasi ataupun mungkin tidak begitu banyak bertemu. Mungkin tidak ada pertemuan langsung di sini ya, yang membuatkan seolah-olah jarak yang telah terwujud ini di antara kamu dan dia seperti memberikan ruang ya untuk diri masing-masing untuk mendapatkan sebuah pencerahan. Nah, akhir-akhir ini illumination menunjukkan dengan jelas seseorang ini mendapat sebuah pencerahan bahawa ada sesuatu yang perlu direnungkan ya, dipertimbangkan. Banyak pertimbangan yang berlaku di fikiran si dia tentang hubungan ini. Ketika dia mendapat pencerahan ini teman-teman ya, dia merasakan ada sesuatu yang perlu dia lakukan, sesuatu yang mungkin perlu dia laksanakan. Nah, mungkin juga setelah mendapat pencerahan ini terhadap hubungan kalian, membuatkan dia merubah pikirannya ya. Kita akan melihat lagi. Movement. Mungkin di awal perhubungan kamu dengan orang ini terlihat dengan jelas ya, banyak pergerakan. Mungkin orang ini juga turut memperjuangkan kamu seperti mana kamu memperjuangkan dia. Tetapi akhir-akhir ini, perjuangan ini seperti telah didinginkan ya, tidak banyak bergerak, tidak banyak movement dari orang ini. Daripada sisi yang lain ya teman-teman ya, saya juga menangkap energi daripada kad kedua ini, bahawa kamu berdiri dengan seseorang yang sangat sibuk dengan menjalankan, menguruskan ya, keluarganya, pekerjaannya, bisnesnya. Dia merupakan orang yang sering-seringan sibuk. Having a very tight schedule ya, jadual yang sangat ketat. Nah, itu sisi berbeda dari kad ini ya. Sama ada orang ini sudah membatasi pergerakan, menjaga jarak dengan kamu, dan dari sudut yang lainnya dia merupakan orang yang sangat sibuk menjalankan perusahaannya, pekerjaannya, tidak begitu memfokuskan kepada hubungan. Maka pergerakan orang ini seperti tidak begitu ketara terhadap kamu ya. Nah, ketika ruang ini diberikan, dia mendapat pencerahan, ada sesuatu yang merubah pikirannya. Kita akan lihat lagi ya. Dari sisi yang berbeda juga ya, energi ketiga yang saya tarik di sini ya. Jikalau disebutkan mengenai perasaan teman-teman, saya merasakan orang ini ada ketulusan cinta dari si dia. Dia benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Tetapi entah mengapa seiring berjalannya waktu, pergerakan si dia seperti saya sebutkan tadi ya, sudah agak perlahan ya terhadap kamu. Kita akan lihat lagi ya. Siapakah dia yang akhir-akhir ini telah berubah pikirannya? Growth. Teman-teman, ketika dia merubah pikirannya tentang kamu dan hubungan ini, dia merasakan ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan yang baik, seperti sebuah progress, kemajuan yang saya rasakan dengan begitu kuat melibatkan diri kamu.
Nah, ketika masing-masing menarik diri untuk introspeksi diri dan memberikan ruang ya kepada diri masing-masing, dia merasakan ada pertumbuhan. Apatah lagi jikalau beberapa di antara kamu di sini benar-benar memberikan ruang yang dia inginkan, tidak mengejar ya, turut introspeksi diri, merefleksikan kepada hubungan ini. Masing-masing ada pertumbuhan, sama ada dari pihak dia dan diri kamu ya. Dan saya merasakan ketika dia merenungkan hubungan ini, dia merasakan progres, kemajuan ataupun pertumbuhan itu seperti berbalik kepada diri kamu. Nah, di sini saya tidak tahu ya bagaimana untuk terjemahkan ini, tetapi perasaan yang begitu kuat ya memberitahu saya wujud kesedaran ya dari segi pertumbuhan perasaannya kepada kamu. Nah, kita akan lihat lagi. Siapakah dia yang akhir-akhir ini berubah pikiran tentang kamu? Magic. Ketika kalian saling berjauhan, kurang berbicara, komunikasi yang mungkin semakin hari semakin berkurangan, mungkin juga ada yang diblokir, ghosting dan mendiamkan. Wujud bukan saja pencerahan di hatinya, tetapi wujud kesedaran yang sangat nyata ya, perasaan yang semakin hari semakin bertumbuh. Perasaan yang semakin hari semakin kuat tentang diri kamu, seolah-olah alam semesta mengetuk pintu hatinya dan memberitahu dia apa yang telah dia terlepas pandang tentang hubungan ini. Sesuatu yang menyedarkan dirinya akan kepentingan kamu, posisi kamu di dalam hubungan ini. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Anger. Teman-teman, entah mengapa ya, sepertinya mood orang ini juga akhir-akhir ini tidak begitu baik. Mungkin ada sesuatu yang berlaku di dalam kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya. Mungkin juga saya menangkap sedikit energi dengan rakan sekerja ya, yang membuatkan dia seperti kurang berpuas hati, agak marah. Mungkin juga turut marah dengan perubahan yang kamu berikan. Contoh yang paling mudah, ketika dia mendiamkan hubungan ini, tidak mengendahkan kamu, kamu juga turut mendiamkan si dia. Nah, apabila dia campur adukkan ya, segala sesuatu ya, baik dari perhubungan, pekerjaan dan kehidupan, membuatkan dia menjadi frustasi. Frustasi ini perlahan-lahan membuatkan dia menjadi seorang yang panas baran ya, sikit-sikit marah, sikit-sikit ingin melampiaskan kemarahan ini ke orang sekelilingnya. Saya merasakan orang ini sedang marah dengan kamu. Mungkin dia tidak percaya yang bahawa kamu berjaya move on dari si dia, membuatkan dia merasa frustasi yang kemudiannya menjadi seorang pemarah ya, tidak menyangka bahawa kamu dapat menjalankan kehidupan kamu baik-baik sahaja tanpa dirinya. Tidak pernah dia menyangka bahawa kamu dapat meneruskan kehidupan kamu tanpa dia di sisi. Nah, apatah lagi ya, jika dia berimajinasi, mungkin kamu berbaik dengan orang lain, mempunyai seseorang yang baru, sehingga kamu tidak mengendahkan dirinya. Daripada kad anger ini, saya juga menangkap sedikit energi patah hati, kecewa, cemburu, bersikap posesif, dan juga energi ingin mengontrol kamu kembali. Orang ini seperti sedang memata-matai kamu, mungkin memantau kamu di media sosial ataupun dari kejauhan ya, seperti ingin mencari tahu apakah yang sedang kamu sibukkan saat ini, sehingga kamu tidak ada masa untuk mengendah akan halnya, mencari tahu akan dirinya, dan tidak mengabari si dia lagi. Ini membuatkan dia patah hati, bercampur dengan perasaan frustasi dan marah. Orang ini cenderungnya bad mood akhir-akhir ini, melampiaskan perasaan marah ini ke orang lain. Mungkin ke rakan sekerjanya, keluarganya, pasangannya, apa saja teman-teman ya. Kita lihat lagi. Strength. Kedua kad ini menunjukkan warna merah. Nah, warna merah ini dengan secara tidak langsung mengingatkan saya kepada the root chakra, Archangel Michael. Seseorang yang kini mencari ataupun menyentuh di bahagian akar ya, mencari kekuatan dasar dirinya untuk memperlihatkan hubungan ini ke arah optimis, ke arah positif. Kini orang ini seperti hilang tenaga, hilang kekuatan kerana dia merasakan dia hilang dukungan dan support dari kamu. Yang selama ini ya teman-teman, kamu sentiasa ada buat si dia. Tetapi kini kamu seperti berundur, tidak begitu mengendahkan dirinya. Mungkin kamu memfokuskan ke arah orang lain ataupun perkara lain,
membuatkan dia merasakan benar-benar kehilangan kamu detik ini. Ketika dia merasakan kehilangan kamu, teman-temannya, dia seperti kehilangan kekuatan diri. Ketika dia kehilangan kekuatan diri ini, dia cuba mendapatkan kembali kekuatan diri ini dengan mengarahkan energinya kepada sesuatu yang positif. Dia tidak mahu memandang hubungan ini seperti hubungan yang bermasalah. Dia mungkin ketepikan hubungan ini dahulu, ya, isu hubungan ini, dengan mencari kekuatan jiwanya untuk kembali. The root chakra, mula dahara, untuk mendapatkan kembali kekuatan daripada dasarnya. Agar ketika dia maju kepada kamu nanti, dia tidak terlihat lemah. Nah, saya melihatkan, ya, energi seseorang yang seperti ini. Protection. Sudah saya sebutkan tadi, ya, teman-teman, ya. Seseorang yang agak cemburu, posesif, ingin mendapatkan kekuatan kembali untuk mengontrol kamu. Nah, di sini protection ini juga menunjukkan, ya, orang ini mempunyai sisi-sisi memproteksi kamu, ingin melindungi kamu. Dan dia tidak mahu jikalau ada orang lain yang melindungi kamu. Dia ingin menjadi hero untuk kamu di sini. Kerana apa, teman-teman? Dia ingin dikekalkan sebagai orang yang penting di hati kamu. Seseorang yang ingin memproteksi kamu dan ingin mengunci, ya. Kamu lihat, ya, ada dua kunci yang diterbalikkan, ya. Kunci seperti rantai-rantai ini mengunci. Seseorang yang bukan saja ingin melindungi kamu, tetapi jikalau boleh ingin mengunci hati kamu buat si dia. Baik, teman-teman, ini secara garis kasar peringkat pertama dalam pembacaan hari ini mengenai seseorang, ya, energi seseorang yang akhir-akhir ini merubah pikirannya terhadap hubungan ini. Dan sepertinya ingin kamu kembali. Baik, teman-teman, kita ke peringkat kedua dalam pembacaan hari ini, ya, step 2. Saya ingin bertanyakan kepada kad-kad ini dari pihak kamu, teman-teman. Setelah kita melihatkan energinya secara garis besar, kita cuba lihatkan pula, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya ataupun mendorong si dia sehingga membuatkan dia ini berubah pikiran tentang kamu. Sudah pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong si dia untuk merubah pikirannya tentang kamu. Nah, mungkin sebelum ini dia membatasi diri, menghindar, ya, daripada kamu, ataupun cuba mendiamkan kamu. Nah, kini orang ini berubah pikiran. Kita cuba lihatkan. Peringkat kedua, step 2. Apakah yang mempengaruhi keputusannya sehingga beliau berubah pikiran terhadap hubungan ini? Kita cuba lihatkan itu. All that glitters. Daripada gambar ataupun simbol di kad ini, teman-temannya, segala-galanya bercahaya. Penampilan yang begitu cantik, ya. Ini impresi yang diberikan. Nah, di sini juga ada dua topeng, ya. Sama ada kamu dan dia masing-masing, ya, mengawal perasaan dan nafsu masing-masing, atau seperti kamu dan dia mengawal, ya, keinginan hasrat masing-masing dengan tidak memperlihatkan sisi sebenar. Kerana ada dua topeng di sini, mungkin melibatkan kamu dan dia dalam hubungan ini. Masing-masing seperti menutupi, ya, perasaan sebenar terhadap masing-masing. Contohnya, kamu jatuh cinta dengan dia, dia juga sangat mencintai kamu. Tetapi mungkin ada unforeseen circumstances, alasan-alasan tertentu yang tidak dapat dielakkan. Seperti penglibatan cinta yang bersegi-segi ataupun apa saja, ya, membuatkan kamu dengan dia terpaksa memakai topeng. Nah, di sini dengan jelas, ya, memperlihatkan beberapa di antara dia dan kamu atau kedua-duanya memakai topeng, menutupi perasaan masing-masing dan demi menjaga kedamaian hubungannya sebatas persahabatan supaya tidak begitu terlihatkan, ya, bahawa kamu mencintai dia, dia juga mencintai kamu. Nah, apakah kaitan dengan kad ini sehingga mendorong si dia mempengaruhi keputusannya untuk berubah pikirannya tentang kamu? Saya menangkap daripada kad yang bertopeng ini, teman-temannya. Entah mengapa, ya, mudah saja saya merasakan kelelahan. Sama ada dia ataupun kamu sudah tidak mahu memainkan watak ini lagi. Menipu diri sendiri bahawa kamu tidak mencintainya. Menafikan perasaan sendiri yang dia tidak mencintai kamu. Mungkin, ya, perasaan yang kuat ini sudah dipendam begitu lama.
Dan kerana sudah kelelahan, terlalu letih ya, menafikan perasaan ini, menipu dirinya sendiri. Akhirnya, dia mengambil keputusan untuk tidak lagi menipu dirinya. Sudah cukup buruk teman-teman ya ketika kita ditipu oleh orang lain. Nah, lebih memburukkan ketika kita menipu diri kita. Tidak ada yang lebih buruk dari itu. Ketika kita dibohongi oleh orang lain ya, seperti sebelum ini saya pernah terapkan ya dalam pembacaan saya. It's bad enough when someone lie to you. Tetapi lebih buruk lagi ketika kamu membohongi diri kamu. Saya merasakan orang ini sudah agak lelah ya, menutupi perasaannya untuk kamu. Seiring berjalannya waktu, ketika dia secara perlahan-lahan ya, memproses perasaan ini, dia merasakan dia tidak mahu lagi menutup perasaan ini dari kamu. Dan akhirnya mengalah. Ini membuatkan dia berubah pikiran akan koneksi ini. Yang, beberapa di antara dia berdefine masculine. Teman-teman, ketika seseorang ini berdefine masculine, tidak kira lah ya sama ada dia seorang perempuan atau lelaki, dan kamu pula define feminine, ini membuatkan kamu menjadi bagian dari hidupnya. Ketika kamu menjauhi orang ini, tidak mengabari ya, mungkin juga turut ingin mendiamkan si dia ini. Dia merasakan kehilangan sebahagian dari jiwanya. Yin and yang, energi yang saling melengkapi. Ketika dia merasakan ini seiring berjalannya waktu ya, ketika dia mendapatkan pencerahan, tidak ada pergerakan, tidak ada movement di dalam hubungan ini menyedarkan dia betapa pentingnya kamu. Kamu adalah bagian dari hidupnya. Kita lihat lagi. By the book. Orang ini mulai menyedari teman-teman. Ada sesuatu yang perlu dipatuhi. Bukan hanya bersikap santai, menjalankan apa saja yang dia suka, mengikuti rentak dan gayanya. Ketika dia divert, tidak mengikuti jalan yang betul, sesuatu berlaku di kehidupan si dia. Mungkin ada kegagalan ya, masalah-masalah internal yang menyedarkan si dia perkara-perkara yang berkaitan dengan kamu. Ketika dia bersama dengan kamu ya, saya merasakan ada beberapa sebahagian besar daripada kamu yang turut mendidik ya, memberikan dia bimbingan ke arah yang betul ketika melakukan sebuah perusahaan ya. Contohnya kamu mungkin menasihati ketika kita melakukan sebuah perniagaan ataupun perusahaan atau enter into a partnership dengan orang lain, bekerjasama dengan orang lain, kita perlu melakukannya dengan tulus, dengan seikhlas. Jangan cuba memotong sudut ya, shortcut atau melakukan sesuatu yang bercanggah dengan apa yang sepatutnya. Nah, ketika dia bersendirian teman-teman, dia menyedari ya, beberapa di antara kamu ya pernah mengutarakan kata-kata ini. Nah, ketika dia memperingati semula ya, nasihat-nasihat yang kamu berikan, dukungan yang pernah kamu berikan. Walaupun dalam hubungan, setiap hubungan itu tidak semua hubungan itu mulus teman-teman. Pasti ada pertengkaran ya. Tetapi ketika dia memperingati, mengingatkan semula akan kata-kata baik yang hadir dari mulut kamu ya, mungkin ketika kamu marah, ketika bertengkar ya, kamu mungkin mengutarakan sesuatu yang benar-benar make sense. Nah, perkataan seperti ini benar-benar membuatkan orang ini tertrigger. Ketika dia kesendirian, mungkin ada sesuatu yang berlaku di kehidupannya yang tidak sesuai dengan harapan beliau ya, dengan harapan si dia, mengingatkan semula kepada kata-kata kamu ketika dia bersama dengan kamu. Seperti kata-kata ini membimbing dia kembali ke jalan yang benar. Go by the book. Mengikuti jalan yang betul. Ada nasihat-nasihat kamu yang dia ingat semula di sini. Nah, ketika dia berproses ya, ketika dia berjarak dengan kamu, sama ada ini long distance relationship ataupun berjarak dari segi hati, banyak tentang kamu sebenarnya yang dia ingat kembali. Tetapi hal ini tidak kamu sedari. Kerana kamu sudah memberikan ruang ya kepada satu sama lain. Ada yang menutupi perasaan masing-masing. Seperti kad yang pertama ini, masing-masing memakai topeng. Nah, ini membuatkan dia kembali menghargai kamu. The tribe. Teman-teman, kamu bukan saja sebahagian daripada jiwanya. Dia bukan saja melihat kamu sebahagian daripada seperti belahan jiwanya. Tetapi dia juga melihatkan kamu sebagai keluarganya. Dia tidak perlu ya meninggalkan zona nyamannya untuk kamu. Dia merasakan beberapa di antara kamu ya, your demands are small. Kamu seseorang yang tidak meminta-minta, tidak menuntut. Kamu menerima dia seadanya. Kamu mencintai orang ini dengan tulus,
dan beberapa di antara kamu turut ya mengikuti rentak si dia, banyak mengalah. Ini membuatkan dia merasakan, wow, bukan saja melihatkan kamu sebagai seorang kekasih, tetapi kamu juga seperti seorang ahli keluarga ya. Kerana ahli keluarga teman-teman ya sanggup mengalah, walaupun ada kalanya situasi seperti ini menyakitkan kita. Ketika dia mengenang kembali, bagaimana kamu turut ya mengikuti rentak si dia, walaupun mungkin ya ada gaya beliau yang tidak membuatkan kamu selesa, tidak membuatkan kamu nyaman, tetapi kamu masih ya play along, mengikuti rentak si dia. No peace like home. Maaf ya, saya salah lihat ya. No peace like home. Tidak ada sebuah keamanan, kedamaian seperti perasaan yang berada di rumah. Di sini teman-teman, apa yang dimaksudkan dengan rumah ini? Keamanan, kenyamanan yang seperti berada di rumah. Kamu ini adalah rumahnya si dia. Saya dapat merasakan ya, sama ada beberapa di antara kamu pernah tinggal serumah dengan orang ini. Mungkin ini energi mantan isteri atau suami ya. Ataupun kamu pernah berkongsi satu rumah dengan orang ini tanpa ada ikatan. Dari sisi yang lain ya, saya merasakan orang ini begitu nyaman dengan kamu dan sudah menganggap kamu seperti orang rumahannya, walaupun tanpa status, tanpa ikatan. Dari sisi yang berbeda, dia juga menganggap kamu sebagai ahli keluarganya. Tidak pernah merasakannya kenyamanan seperti ini selain daripada ahli keluarganya sendiri. Entah mengapa tiba-tiba ya, ada energi lain yang juga turut masuk campur dalam pembacaan hari ini ya. Ketika rumah ini digantungkan, ada gambar rumah yang digantungkan, memberikan saya impresi ya. Mungkin ya, beberapa di antara kamu pernah terpaksa keluar dari rumah ini. Saya tidak tahu ya, sama ada kamu keluar kerana atas alasan sendiri, mengikuti kemahuan kamu, atau diusir dari rumah ini. Nah, ini ada energi yang lainnya ya teman-teman ya, kerana rumah ini digantungkan. Ketika kamu keluar dari rumah ini atas kemahuan kamu sendiri, ataupun diusir, setelah kamu pergi rumah ini digantungkan. Keadaan berbeda, tanpa kamu, tanpa cahaya, tanpa sebuah kedamaian. Ketika hal-hal ini berlaku teman-teman di rumah tangga kalian ya, jikalau ini energi mantan, nah mungkin tidak akan resonate dengan semua orang, membuatkan dia merasakan rumah ini tergantung. Keadaan, environment, senarionya berbeda. Tanpa kamu, membuatkan dia wujud kesedaran. Ketika kamu keluar dari rumah ini contohnya ya, keluar daripada kehidupan si dia, atau benar-benar keluar dari rumah ini, wujud frustasi, kemarahan. Kerana magic itu, keajaiban itu sudah tidak wujud lagi. Dia cuba ya, mencari kekuatan diri ya, untuk merenungkan hubungan ini dengan baik. Ada energi penyesalan, kemarahan, merasa dendam ya, kerana mungkin beberapa di antara kamu kembali bernikah dengan orang lain. Apabila disebutkan dengan bernikah ya teman-teman, saya juga menangkap sedikit energi yang beberapa di antara kamu di sini ya, mungkin juga turut merencanakan pernikahan. Sudah hampir untuk bernikah tetapi tidak terlaksana. Rumah yang digantungkan. Skopnya besar teman-teman. Saya tidak mahu go on and on. Nanti ada yang komplainnya, Kak, pembacaannya begitu panjang. Nah, saya harap kamu faham di sini ya. Kerana skop rumah yang digantungkan ini sangat besar ya. Ada pertunangan, pernikahan yang tidak terlaksana. Kita lihat lagi. Not for you. Teman-teman, ketika orang ini menjauhi dirinya daripada kamu ya, mungkin cuba menjalankan kehidupan masing-masing, lebih mengarahkan energi ini kepada pekerjaan, bisnes dan sebagainya, baru dia menyedari ada beberapa perkara yang tidak sesuai untuk dirinya. Yang dicari bukanlah untuk dia, yang dilepaskan adalah untuk dirinya. Nah teman-teman, proses teman-teman, we speaking of proses ya, setiap orang ya berproses dengan cara yang berbeda. Ketika kamu benar-benar menginginkan dia, jatuh cinta dengan dia, mungkin dia menyia-nyiakan kamu, memperlekehkan perasaan kamu, taking things for granted, mengambil mudah akan hubungan ini and taking you for granted. Ketika sudah didiamkan, ketika kamu mengikhlaskan, memasrahkan, baru dia sedar. Proses setiap orang itu lambat. Ini terpulang kepada diri masing-masing ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ketika dia berproses dengan perlahan, baru dia menyedari yang dikejar itu bukanlah untuknya. Yang dilepaskan itu
adalah sebuah ataupun sesuatu yang begitu suci dan begitu indah, tetapi telah dilepaskan. Faktor-faktor yang seperti ini mempengaruhi keputusannya. Maka kini orang ini merubah pikiran. Ini juga merupakan faktor-faktor yang menyumbang ya, ke arah dia berubah pikiran tentang kamu dan hubungan ini. A leg up. Teman-teman, dia juga turut menyedari ya, bantuan dan dukungan itu datang dari kamu. Ketika dia cuba mendapatkan bantuan, support daripada orang lain, tidak ada yang membantu, tidak ada yang memberi seikhlas kamu. Orang lain turut membantu teman-teman, turut mendukung. Tetapi dengan syarat, dia membalas, ada timbal balik dari dirinya. Tetapi dengan kamu teman-teman ya, tidak ada balasan yang kamu harapkan. Kamu memberi dan memberi, membantu dengan setulus hati kamu, dengan harapan orang ini akan mencintai kamu dengan tulus. Ketika orang lain membantunya, orang lain mengharapkan timbal balik. Ada motif sebenarnya. Mungkin inginkan sebuah tenders, contohnya ya, penghasilan daripada perniagaan beliau. Ada sesuatu yang diinginkan oleh orang lain ketika orang lain membantu. Dengan kamu di sini, kamu tidak pernah mengharapkan sebuah timbal balik dari orang ini. Harapan kamu cuma dia membalasnya dengan penuh perasaan cinta. Kamu seperti ingin mencari seseorang yang mencintai kamu dengan tulus. Kamu tidak memandang kepada materi ya, material. Kamu tidak memandang kepada material. Dan kamu hanya mengharapkan kepada sebuah ketulusan. Energy magic di tengah ini. Ketika kamu mendiamkan dia, hubungan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kedepannya kamu lihat, orang ini begitu marah ya, bad mood, sehingga perlu mencari kekuatan. Ketika dia ingin mengejar kamu kembali, dia terpaksa menahan. Kenapa teman-teman? Terpaksa berdisiplin. Kerana sudah pasti minder, malu akan perbuatan. Keputusan yang telah diambil sebelum ini adalah keputusan yang tidak tepat. Baik teman-teman, kita gunakan tarot deck ini dan kita cuba cari tahu lagi ya. Now we move on to step 3 teman-teman, peringkat ketiga. Soalan yang selanjutnya. Apakah rencana atau langkah dia ke kamu seterusnya ketika dia telah menyedari faktor-faktor ini yang merubah pikirannya tentang hubungan ini dan tentang kamu? Setelah dia menyedari kamu adalah orang yang tepat, bagian daripada hidupnya, apakah langkah seterusnya ataupun rencana dia yang seterusnya? Kita lihatkan ya teman-teman kepada step 3 di sini. Apakah langkah dia yang seterusnya kepada kamu? Setelah dia menyedari tindakan-tindakan dia, mendiamkan kamu, ghosting, hilang, berpisah dan sebagainya. Kamu sesuaikan saja teman-teman ya, kondisi, sesuaikan saja pembacaan ini mengikuti kondisi kamu masing-masing. Wow, 2 of Cups. Daripada kad ini sahaja teman-teman ya, saya merasakan rencana ataupun langkah seterus yang akan diambil oleh orang ini. Kamu lihat gambar ini ya, begitu romantis ya. Inginkan sebuah pendekatan ya. Saya menangkap daripada energy card ini, saya merasakan orang ini ingin bertemu. Nah, untuk kamu yang tidak pernah bertemu semuka ya, bersemuka dengan orang ini, saya merasakan orang ini bakal melakukan sebuah pergerakan, a movement ke arah kamu. Mungkin inginkan sebuah pertemuan ya. Untuk kamu yang pernah bertemu, saya merasakan mungkin sudah agak lama ya, kamu dan dia membatasi pertemuan ini. Seperti mungkin ingin bertemu, menjadualkan sebuah date, tetapi cancel, membatalkan. Jikalau kamu tidak free, kamu busy, mungkin dia yang busy. Maka seperti ada pertemuan yang dibatalkan ya, pertemuan yang tidak jadi, sudah membatasi pertemuan, sudah lama tidak bertemu, seperti itu teman-teman. 9 of Coins. Masing-masing sebenarnya rindukan diri masing-masing ya. Kamu merindukan dia, dia merindukan kamu. Tetapi dengan kehadiran 9 of Coins menunjukkan kesibukan ya. Kerana saat ini seperti bukan momen yang tepat ya untuk kamu bertemu dengan dia, walaupun ada keinginan ke arah itu, walaupun mungkin dia juga mempunyai keinginan ke arah itu. Kerana kita akan sudah dekat lembaran teman-teman ya, ke bulan puasa ya, bulan Ramadan, dan kemudiannya kita akan beraya. Banyak persiapan ya, pekerjaan yang tidak selesai yang perlu diselesaikan sebelum bulan Ramadan dan juga lembaran berhari raya.
Seperti ini bukan momen yang tepat untuk bertemu walaupun ada hasrat untuk memperbaiki komunikasi, memperbaiki hubungan ini ya. Ketika dia mendapatkan pencerahan ini, berubah pikiran tentang kamu, hal-hal yang seperti lebaran ya, bulan puasa dan sebagainya, banyak kerja yang perlu diselesaikan. Nah, ketika bulan Ramadan yang bakal hadir ini juga ya, membuatkan dia mendapat pencerahan ya, untuk mendamaikan situasi, mendamaikan salah faham dengan kamu. Tetapi masing-masing begitu sibuk ya, menguruskan kehidupan masing-masing ya. Ada pekerjaan yang perlu diuruskan dari pihak kamu dan juga pihak dia. Nah, ini bukan momen yang tepat untuk bertemu walaupun ada keinginannya untuk menggapai kamu, untuk mewujudkan sebuah pertemuan. Saya merasakan sudah ada kerinduan yang meledak-ledak ya, untuk memperbaiki kondisi ini. Wow, Ten of Cups. Kelihatan teman-temannya beberapa di antara kamu yang mungkin ya sudah ada keluarga masing-masing ya, atau mungkin sudah memiliki pasangan masing-masing, atau salah satu yang mempunyai pasangan lebih menghabiskan masa dengan pasangannya ya, walaupun memikirkan kamu. Untuk dia yang mempunyai pasangan, terpaksa mengimbangi kondisi seperti ini supaya tidak terlihat, tidak dapat mengimbangi situasi hubungannya di antara kamu dan dia dan pasangannya, ataupun kamu dengan pasangan kamu. Seperti jikalau saya ketepikan ya tentang soal cinta yang bersegi-segi, masing-masing mempunyai pasangan, saya lebih menangkap seperti walaupun tidak bertemu, kamu banyak memikirkan orang ini ya. Kamu juga mengharapkan agar dia berubah pikiran tentang kamu dan kembali menggapai kamu. Dan apa yang tidak kamu sedar di sini teman-teman ya, energi kalian sering terkoneksi. Kamu dengan dia sepertinya agak lucu di sini ya. Sebenarnya walaupun dalam kesibukan masing-masing, sering memikirkan satu sama lain ya. Saya menangkap energi seperti seseorang yang ketika dia mencari ruang ya, bersendirian, sering melihatkan kepada sunset ini. Ketika matahari terbenam ya, lebih kepada keadaan sewaktu senja. Dia sering bersendirian, dan ketika dia bersendirian melihatkan matahari ini terbenam, dia memikirkan kamu teman-teman. I don't know why ya, mungkin beberapa di antara kamu mempunyai persamaan ya, sangat menyukai ya ketika sunrise or when the sunset ya, sangat menyukai keindahan sunset ini. Nah, ketika keheningannya, dia akan seperti mencari ruang untuk bersendirian, melihatkan kepada matahari yang terbenam dan memikirkan kamu. Entah mengapa ya, energi yang sering terkoneksi walaupun dalam kesibukan masing-masing. Orang ini sebenarnya sangat ingin bertemu dengan kamu. Saya merasakan langkah seterusnya ataupun rencana beliau adalah untuk bertemu dengan kamu. Tetapi dia merasakan kamu agak sukar untuk digapai ya, kerana saya merasakan kamu membatasi diri. Kamu begitu sibuk dan memberikan dia impresi, jangan diganggu dahulu. Mungkin kamu sibuk dengan restoran, dengan perusahaan kamu sendiri ya, perniagaan kamu sendiri jikalau kamu mempunyai perniagaan sampingan. Mungkin beberapa di antara kamu mempunyai sumber pendapatan yang lebih dari satu dan kamu memberikan gambaran yang kamu ini sangat sibuk akhir-akhir ini. Maka dia seperti tidak mahu mengganggu kamu dan sering merenungkan kamu. Walaupun dia ingin ya membuka sebuah lembaran baru dan ingin menggapai kamu kembali. Ten of Swords. Beberapa di antara dia teman-temannya ketika dia merencanakan ini untuk bertemu kamu kembali ya, sebuah pertemuan ya, dia merasakan he or she can't help it. Dia tidak dapat menepis perasaan yang seperti kamu sudah tidak mahu dia lagi. Seperti kamu sebenarnya bukan sahaja sibuk, tetapi kamu seperti menutup pintu secara perlahan-lahan. Dia mendapat gambaran walaupun tanpa komunikasi, walaupun dia merencanakan untuk bertemu dengan kamu, dia merasakan kamu menutup pintu. Kamu ingin mengakhiri koneksi ini. Nah, dia kepikiran kamu terus akhir-akhir ini kerana dia tidak dapat menerima hakikat yang kamu sudah ingin berundur. Kamu sudah ingin mulai mundur dari koneksi ini dan ingin mengakhiri hubungan ini. Dia tidak dapat menepis ya, kamu bukan sahaja sibuk teman-teman. Kamu sengaja memberikan gambaran yang kamu sibuk, tetapi sebenarnya kamu ingin mengakhiri hubungan ini. Dia juga mendapat gambaran ya, seperti kamu tidak mempersalahkan dia,
Tapi kamu lebih mempersalahkan diri kamu dan tidak mahu membuatkan hubungan ini menjadi ribut, ya. Tidak mahu ribet dengan orang ini, dan kamu seperti terus mendiamkan dia dan mengakhiri hubungan ini tanpa ada kata putus. Nah, ketika dia merencanakan untuk bertemu dengan kamu, dia tidak dapat menepis, ya, bahawa kamu begitu seperti you're no longer welcome. Kamu tidak mahu orang ini mengganggu kamu lagi, ya. Kamu tidak mahu diganggu dan kamu seperti tidak memberi ruang, ya, untuk dia datang kepada kamu. Maaf ya teman-teman, ya, ada sedikit bunyi bising di luar, ya. Jiran tetangga yang mungkin berbual, ya. Maaf ya. Kamu mungkin harus fokus kepada suara saya saja teman-teman, ya. Maka dia merasakan mungkin hubungan ini sudah selesai. Nah, ketika dia merencanakan untuk bertemu dengan kamu, ketika dia merencanakan ini separuh jalan teman-teman, dia merasakan mungkin dia harus cancel, ya, niat ini, membatalkan niat ini kerana dia merasakan mungkin sudah tidak ada peluang untuk dirinya. Maka dia seperti merasakan kepikiran kamu terus. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kita lihat lagi, ya. Banyak kad yang terbuka di sini. Apakah langkah dia yang seterusnya atau rencana dia yang seterusnya buat kamu di sini? Ketika dia membatalkan niat untuk bertemu kamu separuh jalan. Kita lihat lagi, ya. Wow, teman-teman. Dia juga turut bingung, ya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia merasakan untuk maju juga salah, untuk mundur juga salah. Nah, sekarang ini teman-teman, dia juga turut mendiamkan kamu, ya. Ketika dia membatalkan niat untuk bertemu kamu separuh jalan, ya, dia seperti kebingungan, terbelenggu. Dia juga takut, ya, jika dia mengambil keputusan atau langkah yang salah, mungkin hubungan ini akan benar-benar berakhir. Maka dia seperti tidak mahu bersuara, tidak mahu mengutarakan apa-apa yang bakal menyakiti kamu. Maka dia lebih cenderung juga turut menghindar sehinggalah dia dapat mencari sebuah jalan keluar yang baik. Di saat ini saya merasakan walaupun dia berencana, ya, untuk mendatangi kamu, dia lebih cenderung seperti pasif, tidak bergerak. Dia merasakan saat ini lebih baik begini, supaya keadaan tidak lagi memburuk, ya, daripada sekarang ini. Dia takut jikalau dia mengutarakan sesuatu, membuat sebuah langkah yang silap, mungkin momen ini bukan momen yang tepat kerana beberapa di antara kamu memberikan gambaran yang kamu sudah tidak mahu dirinya lagi. Maka dia merasakan tidak yakin, ya, untuk meneruskan langkah yang seterusnya kepada kamu. Kebingungan teman-teman. Maka dia mendengarkan intuisi di hatinya, apakah yang harus dia lakukan dengan lebih tepat lagi. Energi menunggu teman-teman. Ketika dia bingung, dia hanya menunggu, ya. Seperti menunggu buah yang masak di pokok teman-teman, ya. Dia menunggu momen yang tepat dan merenungkan kamu. Dia tidak yakin apakah ini momen yang tepat untuk melaksanakan, ya, sebuah tindakan kepada kamu. Apakah kamu bakal, ya, memberikan dia perasaan yang sama seperti dulu, masih mencintainya, ataupun ketika dia datang nanti, kamu sudah seperti tidak menghiraukan dia. Dia sangat takut, ya. Saya menangkap energi seperti orang ini sudah menyedari, ya, dia bakal ditinggalkan. Kad ini lebih jelas terlihat, ya, kad ketiga yang terbuka. 1, 2, 3 ini, ya, dengan jelas memperlihatkan, ya, orang ini sudah merasakan terpaksa, ya, berhadapan dengan nightmare ataupun mimpi buruknya. Dia tidak dapat lagi menepis mimpi buruk ini, sebuah nightmare yang begitu dia takuti bahawa dia bakal atau mungkin, ya, telah kehilangan kamu. Nah, kini dia merenung seperti menunggu buah yang masak di pokok teman-teman. Dia merasakan ketakutan ini sudah menjadi mimpi buruknya. Ketika dia tidak memperjuangkan kamu, ya, membuat pemilihan yang salah, mungkin memilih orang lain. Nah, kini dia sudah terpaksa, ya, berdepan dengan mimpi buruknya. Beberapa di antara dia yakin, ya, kamu sudah pergi meninggalkan, koneksi ini sudah berakhir. Kamu sudah memulakan hidup baru, membuka babak baru dengan orang lain. Ataupun jikalau kamu belum membuka dengan babak baru dengan orang lain, kamu sudah tidak mahu lagi melayan orang ini. Dia terpaksa berhadapan dengan mimpi buruknya. Kerana tidak tahu bagaimana untuk bersemuka dengan kamu, dia diamkan sahaja. Orang ini sudah ketakutan, ya, kehilangan kamu. Kita lihat lagi di sini, ya. Wow, Queen of Coins. Teman-teman,
Dia merasakan dia no longer in charge. Sebelum ini mungkin dia mendahului kamu dalam hubungan cinta ini. Berenergi maskulin ya, mendahului kamu dalam hubungan ini. Mungkin kamu harus mengikuti rentak-rentak si dia. Tetapi kini dia merasakan seperti kamu, you are ahead of the game. Kamu mendahului permainan cinta ini. Kamu adalah orang yang in charge. Seperti keputusan ini tidak lagi terletak di tangan si dia ketika dia berubah pikirannya mengenai kamu dan berharapkan kamu tidak pergi meninggalkan. Catur itu tidak lagi terletak di tangannya. Catur itu terletak di tangan kamu. Kini kamu seperti ahead of the game, teman-teman. Keputusan itu berada di tangan kamu. Dia merasakan saat ini ya, ketika dia merencanakan sebuah pertemuan, ingin kembali bertemu, berkomunikasi ya, ada perasaan tidak yakin untuk melaksanakan niat ini. Kerana dia merasakan kamu kini sudah sangat mandiri, ketika dia merubah pikirannya seperti sudah terlambat. Saya menangkap sedikit energi yang seperti sudah terlambat. It's too late ya. Seperti membuat tindakan yang terlalu lambat. Membuatkan kamu seperti lebih mandiri. You are ahead of the game. Kamu sudah tidak lagi memerlukan orang ini. Jikalau dia datang sekalipun ya, rasa cinta kamu kepada dia sudah kembali pudar, teman-teman. Sudah tidak seperti dulu. Kamu tidak akan memperjuangkan dia, memberikan perhatian kamu. Ketulusan cinta itu juga sudah seperti mulai dingin terhadap orang ini. Nah, kini dia kehilangan ya, seorang sosok yang begitu berharga. Seorang yang begitu menyayangi dirinya, mencintai dirinya ya. Kamu sebelum ini, teman-teman ya, sering mendahulukan orang ini. Sehingga kamu tidak memprioritasikan diri kamu sendiri. Kini kamu dapat mencapai kekuatan diri kamu. Kamu lebih bahagia tampaknya. Nah, ini energi beberapa di antara kamu yang semakin hari semakin cantik. Semakin hari semakin yakin. Semakin hari semakin tampan. Tanpa orang ini di sisi kamu. Kamu semakin kuat. Bukan saja kamu semakin cantik, semakin tampan, semakin kuat ya. Kamu juga dapat menghasilkan peningkatan dari segi penghasilan dalam kehidupan kamu. Itu yang ingin saya terapkan ya. Ini membuatkan orang ini rasa tidak yakin dan takut ya. Seperti tidak sejajar, tidak setaraf dengan standard kamu. Maka dengan ini, kamu mendahului permainan ini. Dia seperti merasa begitu minder, teman-teman. Jikalau ingin mengejar kamu, dia merasa begitu minder. Tidak mampu melakukan ini ya. Kerana dia merasakan dia sudah gagal ya. Memilih daripada mula lagi. Salah pilih, pergi meninggalkan, mendiamkan kamu. Kini dia seperti ditinggalkan oleh kamu ya. Dan kamu, you are ahead of the game. Dan ketika dia kini berubah pikirannya, sepertinya segala sesuatu itu sudah terlambat. Teman-teman, Five of Cups. Bottom of the deck menunjukkan dengan jelas ya, energi penyesalan. Ketika dia mencari ruang untuk bersendirian, melihatkan kepada matahari yang terbenam yang dengan begitu cantik ini ya. Beberapa di antara dia ini mungkin ya berada di lautan, berada berhampiran dengan kawasan yang berair, melihatkan keindahan laut, keindahan sungai, keindahan sebuah tasik, tempat yang ada air. Melihatkan kepada terbitnya sebuah matahari yang indah ataupun matahari yang terbenam ya. Dia memikirkan kamu. Energi yang terkoneksi, mulai merenung, merasakan kesepian, kerana dia dicuekin oleh kamu, ditinggalkan oleh kamu, kehilangan support dari kamu, kehilangan perhatian dari kamu, sudah membuat pilihan yang tidak tepat. Kini dia menyesal ketika dia berubah pikirannya tentang kamu, seolah-olah energi ini sudah terlambat. Eight of Cups, wow, Four of Wands. Sangat menginginkan pertemuan dengan kamu, teman-teman. Sangat menyesal mengapa dia tidak menikah dengan kamu ya, untuk kamu yang mungkin sudah merencanakan pernikahan tetapi tidak terlaksana ya. Ada energi menyesal dari orang ini dan dia sepertinya mengarahkan segala fokusnya kini kepada pekerjaan. Dia cuba menipu dirinya sendiri dengan menyibukkan dengan tugas harian, pekerjaan, perniagaan dengan rakan-rakannya. Mungkin ada beberapa yang mabuk pergi minum ya, menghabiskan waktu di luar ya, hanya untuk mengalihkan fokus energi penyesalan ini. Ada rasa menyesal, marah, dilampiaskan frustasi ini ke orang sekelilingnya sehinggalah kamu yang duluan ya, mungkin
mencari kabar beliau ya, memulai sebuah komunikasi duluan, mungkin mood ini akan change ya, akan bertukar. Tetapi sehinggalah kamu masih mendiamkan orang ini, teman-teman, energi penyesalannya, kini segala perubahan yang kamu berikan kepada dia membuatkan dia berubah pikiran tentang kamu. Penyesalan ini sepertinya sudah agak terlambat ya. Nah, di sini teman-teman, energi yang paling kuat dalam bacaan hari ini adalah Virgo. Itu yang paling kuat ya, paling terlihat di sini adalah energi Virgo, Gemini ya, dan juga saya rasa yang paling kuat di sini adalah Gemini dan Virgo, teman-teman. Ini mungkin adalah zodiak kamu ataupun zodiak si dia, dan juga kehadiran zodiak lain seperti Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga ada kehadiran sedikit energi Aries, Leo, Sagittarius ya, dengan kehadiran Four of Wands tadi, ataupun lebih kuat ke arah Aries, teman-teman. Nah, ini adalah energi ya, dan juga rencana yang bakal dilakukan oleh seseorang yang sudah merubah pikirannya tentang kamu. Saya menangkap energi seperti orang ini dengan sangat kuat ya, merayu agar kamu tidak pergi meninggalkan si dia, kerana dia merasakan beberapa di antara kamu ya sudah pergi meninggalkan dia, tidak mahu dia lagi di dalam hubungan ini dan tidak mahu meneruskan hubungan ini dengan si dia. Teman-teman, saya ingin menggunakan kad ini ya, agar kita dapat petunjuk, bimbingan daripada malaikat pelindung ataupun leluhur kamu terhadap koneksi hubungan ini. Ketika dia merubah pikirannya, sama ada kamu masih ingin ya menerima hubungan ini ataupun kamu mungkin ingin menolak, ingin memulakan sesuatu yang baru. Kita pergi ke peringkat keempat. Now, moving on to step 4. Teman-teman, kita cuba lihatkan apakah petunjuk yang ingin diberikan oleh malaikat pelindung atau leluhur kamu tentang hubungan ini. Pasti ada beberapa di antara kamu di sini juga turut bingung ya, maju atau mundur. Nah, jikalau kamu mempunyai sebarang pertanyaan, kad-kad yang bakal dibuka ini, teman-teman ya, bakal menjawab ya ataupun tidak, yes or no kad. Ada kad yang begitu dalam deck ini ya, yang pasti akan menjawab terhadap pertanyaan kamu. Apapun soalan yang kamu miliki ya, ini terpulang kepada soalan-soalan kamu masing-masing. Jikalau ada kad yang terbuka nanti, ya atau tidak, ini bakal menjawab soalan kamu. Nah, viewer saya semua berbeza, soalan kamu juga turut berbeza. Kamu tanyakan soalan di dalam hati kamu. Jikalau ada jawapan ya atau tidak, itu menjawab soalan-soalan kamu, soalan-soalan yang kamu acukan ya kepada pembacaan hari ini. Jikalau tidak ada jawapan ya atau tidak, maksudnya leluhur ataupun malaikat pelindung tidak mahu menjawab soalan kamu atau belum bersedia untuk menjawab soalan kamu. Jelas, teman-temannya? Kita cuba dapatkan sedikit bimbingan, petunjuk daripada malaikat pelindung atau leluhur kamu di sini terhadap koneksi hubungan kamu dengan seseorang yang seperti merayu agar kamu tidak pergi kerana beliau telah berubah pikirannya. Dia sudah berubah pikirannya terhadap koneksi ini. Kita cuba lihatkan ya. Meditation bring answer. Teman-teman, beberapa di antara kamu di sini ya disarankan oleh malaikat pelindung, leluhur kamu agar banyakkan berdoa. Sama ada kamu memasrahkan hubungan ini atau masih menantikan kepulangan, menantikan sebuah jawapan daripada si dia. Kamu bakal mendapatkan jawapan itu melalui doa-doa kamu dengan cara bermeditasi. Kita lihat lagi ya. Trust. Teman-teman, beberapa di antara kamu juga yang turut merasakan bingung di sini ya, disarankan agar memasrahkan sahaja. Jangan cuba mengontrol atau push ya, mendesak orang ini, tetapi hanya memasrahkan hubungan ini di tangan takdir. Kerana sepertinya malaikat pelindung dan leluhur kamu akan membantu. Ketika kamu banyak bermeditasi dan berdoa, kamu bakal mendapatkan sebuah jawapan yang baik. Helpful people. Teman-teman, kamu sebenarnya ya dikelilingi oleh orang-orang yang banyak membantu. Walaupun kita banyak musuh, teman-teman, jikalau kamu lihatkan dengan hati kamu ya, banyak yang akan membantu. Contoh lain ya, mungkin kamu akan dapat sedikit pencerahan melalui pembacaan ini, melalui tarot reader ataupun pembacaan
dari tarot reader yang lain. Maka di sini teman-teman kamu perlu menghargai ya, sama ada ini pembacaan dari saya ataupun tarot reader yang lain. Cuba kamu bayangkan sedetik teman-teman, tarot reader itu sakit, tiba-tiba tidak ada mood untuk membuat sebuah pembacaan ya di hari itu ketika kamu menantikan sebuah pencerahan. Cuba kamu bayangkan sedetik, tarot reader mungkin sakit atau tarot reader itu mungkin lelah ya, kepenatan, tidak membuatkan pembacaan di hari itu ketika kamu menantikannya. Nah, ini pasti membuatkan kamu sedih teman-teman. Maka hargai teman-teman, pembacaan itu sama ada resonate atau tidak. Ini pembacaan umum, menarik energi banyak orang. Maka menghargai teman-teman sedikit pencerahan walaupun dari pembacaan saya ataupun tarot reader yang lain. Hargai mereka. Kerana ini mungkin membantu ya, seperti sebuah saluran. Sebuah saluran yang digunakan oleh malaikat pelindung, leluhur kamu, melalui sebuah pembacaan. Dari sini merupakan helpful people, orang-orang yang membantu. Orang di sekeliling kamu, tarot-tarot reader yang membacakan. Maka ini penting, sebuah saluran yang digunakan, a channel that's being used by your angel, digunakan oleh malaikat pelindung ya, leluhur kamu, melalui pembacaan seperti ini. Tidak kiralah teman-teman ya, pembacaan dari saya ataupun tarot reader yang lain. Hargai ini, kerana kamu mungkin akan mendapat sedikit tips ya, clues ataupun pencerahan yang ingin disalurkan oleh leluhur kamu. Maka teman-teman, kamu dikelilingi oleh orang-orang yang membantu, ramai yang menyayangi kamu. Jikalau kamu benar-benar merasakan kamu perlukan saranan, cuba turunkan ego ya, dan cuba dapatkan saranan daripada orang di sekeliling kamu. Mungkin ada yang membantu, mungkin orang-orang tua ya, yang turut akan memberikan sedikit pencerahan kepada kamu. Yang kamu perlu lakukan adalah membuka mulut kamu untuk meminta bantuan teman-teman. Pasti ada yang membantu ya. Kita lihat lagi. In the near future, wow, tidak lama lagi, menurut leluhur kamu teman-teman ya, akan ada sebuah rencana ya, mungkin akan ada sebuah tindakan, pertemuan dan sebagainya. Pencerahan yang selama ini kamu nantikan. Saya juga menangkap sedikit energi ya. Akan terungkap sebuah keadilan untuk kamu yang mungkin ya, seperti energi rumah tadi yang diusir, terpaksa pergi meninggalkan rumah ya. Akan ada sebuah keadilan buat kamu. Apapun kondisi kamu, bakal wujud sebuah keadilan untuk kamu. Listen to your intuition. Teman-teman, bukan saja kamu disarankan untuk kuatkan berdoa dan banyak bermeditasi, dengarkan intuisi kamu teman-teman. Kerana ketika kamu mendengarkan intuisi kamu, kamu bakal mendapatkan jawapan kepada hubungan ini. Bottom of the deck. Beberapa di antara kamu disarankan untuk reconsider. Reconsider itu apa teman-teman? Mempertimbangkan kembali, merenungkan kembali jika orang ini penting untuk kamu ya. Mengapakah saya mengatakan begitu? Nah, jikalau ini energi mantan isteri atau suami yang melibatkan anak-anak kecil ataupun anak-anak remaja, pertimbangkan kembali isu ini kerana kepentingan anak-anak bersama teman-teman. Jikalau tidak ada anak, mungkin hubungan single dan single, untuk kamu yang merasakan orang ini penting buat kamu. Ini seperti berkenaan ya, mengenai hati dan perasaan masing-masing. Jikalau dia penting untuk kamu, reconsider. Nah, di sini tidak ada jawapan yes or no, tidak ada jawapan ya atau tidak kepada soalan kamu. Maksudnya, angel ya, malaikat pelindung belum bersedia untuk memberikan kamu sebuah jawapan. Yang disarankan supaya kamu banyakkan berdoa, bermeditasi, memasrahkan hubungan ini dan cuba mendapatkan bantuan daripada orang di sekeliling kamu. Dan akan ada ya sebuah pencerahan keadilan ke depannya nanti, tidak lama dari sekarang. Mungkin teman-teman ya, sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, bakal ada sebuah keadilan, kebenaran yang terungkap. Reconsider teman-teman, membuat pertimbangan kembali. Baik teman-teman, untuk seseorang yang sudah merubah pikirannya untuk kamu di sini, kita cuba lihatkan ya. Ini adalah kad yang terakhir untuk saya buka di sini. Sebenarnya teman-teman, saya sudah ingin mengakhiri hubungan. Saya sudah ingin mengakhiri pembacaan ini teman-teman ya. Tetapi saya merasakan kad ini mungkin penting ya. Beberapa di antara kamu sangat sukakan ya pesanan-pesanan ini, maka saya akan lanjut. Ini adalah kad terakhir yang akan saya bukakan untuk kamu. Jikalau tidak, saya sudah mengakhiri pembacaan ini. Nah, untuk kamu yang merasakan pesanan-pesanan ini agak penting,
these are the last step teman-teman ya. Bagi menutup pembacaan hari ini, kita cuba lihatkan apa yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini. Seseorang yang begitu takut akan kehilangan kamu, seseorang yang sudah berubah pikirannya kerana kamu. Kita lihatkan ya. Trust me, it wasn't easy for me to. Percayalah bahawa keputusan yang telah diambil ini juga merupakan keputusan yang tidak begitu mudah bagi dirinya. Maksudnya apa teman-teman? Ketika dia pergi meninggalkan kamu, ini juga bukan merupakan sebuah keputusan yang dia inginkan. Bukan sesuatu yang mudah untuk dia pergi melupakan kamu di sini. Ini juga bukan merupakan sebuah keputusan yang dia inginkan ya. Saya menangkap seperti sesuatu yang dia putuskan tetapi tidak sesuai dengan harapannya. Terpaksa melakukan ini ya. Let's keep this in our heart forever. Orang ini ingin kamu sentiasa mengingatinya dan menyimpan memori-memori indah ini di hati kamu buat selama-lamanya. Lebih memfokuskan kepada kebahagiaan bersama. Jangan fokuskan kepada memori yang menyakitkan kamu, memori-memori yang menyakitkan dia. You are so sexy. Nah, sempat lagi ya, walaupun di akhir bacaan, sebelum saya menutup bacaan hari ini, orang ini masih merasakan kamu ini sangat seksi. Kamu mungkin seorang lelaki yang sangat tampan, penyayang ya, maka kelihatan seksi di mata dia. Ataupun kamu seorang wanita yang sangat jelita, sangat cute ya, dia merasakan kamu ini sangat seksi. Masih merasakan ada sexiness ya di diri kamu untuk dia. Kita lihat lagi ya, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Being near you makes me dizzy. Wow, teman-teman, orang ini masih merasakan ya, ketika dia berdekatan dengan kamu atau datang mencari kamu, kamu masih berjaya ya membuatkan hati si dia berdegup-degup. Maksudnya apa teman-teman? Masih ada ketertarikan chemistry yang begitu kuat di antara kamu dengan orang ini. I picture us together all the time. Nah, ini energi yang sering terkoneksi. Ketika dia melihatkan kepada matahari yang terbenam ya, dia sering menggambarkan gambaran kamu dan dia bersama. Nah, sepertinya orang ini masih merenungkan kamu, masih merindukan kamu, dan sering ya melamunkan kamu. Walaupun dia telah merubah pikirannya tentang kamu ya, mungkin ada sesuatu yang menghalang untuk dia datang kepada kamu ya, perasaan minder, perasaan bersalah. Maka menurut malaikat pelindung ya, kedepannya nanti akan ada kebenaran, pencerahan yang terungkap. I'm sorry, I never meant to hurt you. Di sini teman-teman, dia ingin meminta maaf kepada kamu ya, kerana sebenarnya tidak pernah ada niat untuk menyakiti kamu di sini. Orang ini tidak pernah berniat untuk menyakiti kamu langsung, tetapi dia mungkin ya membuat sebuah pilihan yang benar-benar menyakiti kamu. Itu yang saya tarik di sini ya. Mungkin membuat pilihan memilih orang lain, memilih pasangannya, apapun itu. Bottom of the deck is not easy. Bukanlah sebuah perkara yang mudah, but I know what I am doing. Tetapi dia tahu, dia sedar apa yang telah dia lakukan. Nah, di sini mungkin dia ada alasan-alasan yang tertentu yang dia tutupin dari kamu. Maka di sini tidak dapat dia jelaskan. Biarlah dia kelihatan ya seperti orang yang tidak baik, orang yang tidak jujur. Asalkan perkara ini masih dia tutupin atas alasan-alasan yang tertentu. Dia sedar dan tahu apa yang dia lakukan. Mengapa dia memilih jalan ini ya. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu lagi ya, kita cuba lihatkan kepada inisial-inisial yang bakal hadir dalam bacaan hari ini. Di sini ada huruf H Hotel, X X-ray, B Bravo, ada huruf W, N Norway, S Sierra, G Golf, M Mike, dan O Oscar. Teman-teman, seseorang yang telah merubah pikirannya kerana kamu, saya merasakan orang ini begitu mengambil waktu ya untuk berproses bahawa dia baru mencintai kamu. Ada energi yang seperti itu.
Kamu sesuaikan saja ya dengan kondisi hubungan kamu. Nah, sekali lagi teman-teman, HXBWNSGMO. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Jangan lupa untuk memberikan saya semangat dengan mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.